Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pertama-tama silahkan dilihat gambar pada layar. Nah, di sana jika kita disuruh mencari mana yang merupakan objek IPA, maka akan kita dapatkan beberapa objek. Antara lain zebra, badak, mobil, pohon, rumput, tanah, dan batu. Kemudian dari objek-objek tersebut kita kelompokkan. Ternyata itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang terdiri atas zebra, badak, pohon, dan rumput. Kemudian kelompok yang kedua terdiri atas mobil, tanah, dan batu. Tahukah kamu kenapa objek-objek tersebut dikelompokkan seperti itu? Apa sih alasannya? Oke, sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu nantinya kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita kembali kepada kelompok yang pertama tadi, yaitu kelompok yang terdiri atas zebra, badak, pohon, dan rumput. Yang dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama karena sama-sama merupakan makhluk hidup. Sementara mobil, tanah, dan batu itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama juga karena sama-sama merupakan kelompok benda tak hidup. Jadi, apa sih makhluk hidup itu dan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Akan kita bahas pada hari ini. Jadi, benda-benda di alam atau objek IPA tadi itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok makhluk hidup dan kelompok benda tak hidup atau sering kita bilang sebagai benda mati. Nah, makhluk hidup adalah benda-benda yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memiliki materi genetik. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup mempunyai cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Manusia dan hewan bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang, sementara tumbuhan bernapas menggunakan lentisel dan stomata yang terdapat pada bagian batang dan daun. Selanjutnya adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan bantuan dari alat gerak yang berbeda. Misalnya, kaki pada manusia dan hewan untuk berlari, sayap pada burung untuk terbang, atau sirip pada ikan untuk berenang. Tumbuhan juga bergerak meski pergerakannya terbatas. Gerak pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya, gerak pertumbuhan batang menuju asal datangnya cahaya dan gerakan akar menuju sumber air. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Tiap makhluk hidup tentu memerlukan makanan atau nutrisi untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan berfungsi untuk dapat menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Cara mendapatkan makanan itu juga berbeda-beda tiap makhluk hidup. Manusia dan hewan mengambil bahan makanan dari makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang. Misalnya, pertumbuhan pada manusia dimulai sejak bayi, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan kemudian menjadi manusia yang dewasa. Pada hewan, pertumbuhan dimulai dari anak hewan yang semula kecil, kemudian tumbuh menjadi besar seperti induknya. Sementara pada tumbuhan, awalnya hanya berupa biji yang ditanam, lalu tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar lagi. Satu hal yang perlu dicatat bahwa pertumbuhan pada makhluk hidup itu bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Sedangkan berkembang adalah proses bertambah dewasa. Makhluk hidup seringkali dikatakan dewasa jika sudah siap berkembang biak. Lanjut, yaitu berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang lainnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar spesies makhluk tersebut tidak punah. Ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Tiap makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Ada 5 panca indera bagi manusia, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, dan kulit sebagai indera peraba.
tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah pergerakan daun putri malu yang menutup jika disentuh. Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang bisa berbahaya dan meracuni tubuhnya. Organ ekskresi pada manusia meliputi paru-paru yang berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kulit yang mengeluarkan keringat, ginjal yang mengeluarkan urin, dan hati yang mengeluarkan empedu. Proses ekskresi hewan pun hampir sama dengan manusia, sedangkan proses ekskresi tumbuhan dilakukan dengan mengeluarkan gas karbon dioksida melalui bagian stomata dan lentisel. Bagian yang kedelapan yaitu beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini berguna agar makhluk hidup dapat bertahan di lingkungannya. Contoh adaptasi misalnya warna kulit bunglon yang akan mengikuti warna tempat dia berada. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu memiliki bahan genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Bahan genetik ini berperan menyintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Keberadaan bahan genetik ini yang memungkinkan makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika suatu benda memenuhi ke-9 ciri-ciri yang telah kita bahas tadi, maka benda tersebut kita katakan sebagai makhluk hidup. Namun jika suatu benda tidak memiliki ke-9 ciri-ciri tersebut, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup atau kita katakan sebagai benda tak hidup atau benda mati. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik, semoga ilmunya berkah dan manfaat. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya, linknya ada pada deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.